Baik, Bu. Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Luhur Huta Barat. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Sibolga. SMK Negeri 2 Sibolga. Ya, SMK Negeri 2 Sibolga, Bu. Oke. Kalau tempat tinggal di Sibolga, di Tapanuli Tengah, Bu. Oh iya, ya. Oke. Sudah berapa tahun, Pak, ngajar? Mengajar, Bu, hampir 9 tahun, Bu. 9 tahun ya. Iya, Bu. Oke. Baik, tadi ngikutin Pak dari awal? Insya Allah mengikuti, Bu. Insya Allah mengikuti. Oke, baik. Berarti sudah dicatat dong pertanyaan-pertanyaannya? Sebagian, Bu. Insya Allah, Bu. Sebagian. Oke. Kita mulai dari modul 1 ya. Ya, Bu. Oke. Baik, coba Bapak jelaskan dulu perbedaan teori belajar kognitif dengan konstruktivisme. Perbedaannya, Bu, kalau teori belajar kognitif itu identik dengan transfer knowledge, yaitu perpindahan pengetahuan dari seseorang ke orang lain. Sedangkan kalau konstruktivisme itu, Pak, Bu, dia bersifat konstruktif atau membangun, di mana seorang guru dalam proses pembelajar berusaha untuk menciptakan suasana di mana siswa sendiri mampu membangun potensi dirinya dalam mengembangkan cara berpikirnya dan menanggapi persoalan-persoalan hidupnya, Bu, termasuk dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Bapak bisa kasih contoh materi pembelajaran apa yang menurut Bapak sesuai untuk teori belajar konstruktivis? Contohnya materinya dulu, terus itu sesuai dengan ya, konstruktif itu yang seperti apa? Ya, Bu. Contohnya saya kan mengajar di SMK itu kelas 11, Bu. Nah, materinya contohnya ya fardu kifayah. Dalam hal ini pengurusan jenazah. Jadi dalam hal konstruktivisme ini adalah di mana bukan kan kalau dalam proses pengurusan jenazah ini biasanya syariat Islamnya yang perlu jangan sampai melanggar, padahal kan di berbagai daerah di mana kan latar belakang siswa yang masuk di sekolah kita, Bu, itu dari berbagai daerah, jadi bisa saja berbeda-beda. Jadi di sini kita harus membangun pemikiran mereka bahwasanya yang mana yang termasuk adat namun tidak menyalahi agama dan mana yang memang batasan syariat. Jadi dengan adanya konstruktivisme ini, Bu, terbangun pemikiran mereka untuk bisa memahami, membedakan, dan memperluas wawasan mereka baik dari pengalaman maupun dengan cara mengembangkan pengetahuan mereka sendiri dengan tahapan-tahapan baik yang karena bantuan guru atau memang mereka sendiri yang mengusahakan supaya mereka memang bisa lebih mandiri. Begitu dia, Bu. Oke, baik ya. Jadi lebih kepada proses pengaktifan siswa di dalam belajar untuk membangun pengetahuannya sendiri, ya. Iya, Bu. Artinya sebenarnya ketika dia membangun pengetahuan itu sudah punya bekal dianya. Artinya dia sudah tahu tapi belum mendalam. Nah, gitu. Karena kan di masyarakat kan dia juga sudah sering melihat atau sendiri, terlibat juga ikut sholatnya, mungkin juga ada yang sudah pernah memandikannya, ya. Oke, bagus. Iya, Bu. Selanjutnya pada materi modul 1 yang lalu sesuai dengan tuntutan pembelajaran di abad 21, sekarang banyak ya ditujukan model-model pembelajaran seperti PBL dan PJBL, ya.
coba Bapak jelaskan perbedaan antara PJBL dan PBL, Pak. Halo, Bu, maaf Bu, ada gangguan sistem, Bu. Oh iya, perbedaan ya. Bu. Sekarang ini pada pembelajaran abad 21 itu ada dua mode pembelajaran yang sedang tren atau hits lah ya, yang banyak disarankan yang harus dilakukan oleh guru-guru, yaitu model PBL dan PJBL. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemarin waktu modul 1 ada ya, Pak ya? Ada Bu. PBL dan PBL. Kita disuruh ya, memilih tuh, Bu. memilih kan. Nah, sekarang Iya, Bu. Saya tanya perbedaan keduanya, Pak. Oh, perbedaannya, Bu. Dia kan kalau PBL problem based learning, sedangkan PJBL project based learning. Jadi Oke, tadi sampai PJBL PBL, Bu. Kifayah. Iya, Bu. Abad 21 PBL PJBL. Oke. Coba Bapak jelaskan kembali, Pak, perbedaan PJBL dan PBL, Pak. Jadi Bu, bedanya kalau PBL itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru mengidentifikasi masalah, mencari sumber masalah, serta menemukan solusinya, Bu. Sedangkan PJBL, di mana proses pembelajarannya dengan cara memberikan berupa proyek sama siswa, kemudian dari proyek tadi siswa berusaha untuk menemukan jalan keluarnya sehingga nanti menghasilkan sebuah hasil yang akan diamati oleh guru untuk mengambil kesimpulan, Bu. Oke, kemarin Bapak waktu pas modul 1 itu milihnya PBL atau PJBL ya, Pak? PBL, Bu. Alasannya, Pak? Alasannya karena memang, Bu, bagi saya dengan kita mengamati proses pembelajaran siswa, kita bisa dengan metode pengamatan tadi, Bu, sehingga dalam mengambil kesimpulan lebih tepat sasaran ya, Bu. Oke, kemarin materinya yang Fardhu Kifayah itu, Pak, PBL-nya. Ya, oke, baik. Baik ya. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana Bapak menerapkan tingkat berpikir HOTS pada RPP. Di poin mana, Pak? Dia di poin instrumen penilaian, Bu. Sama ya, oke. Masalah metode pendekatan atau model pembelajaran, Bu. Pada evaluasi, Pak, HOTS Iya, itu pada evaluasi higher juga, order iya, thinking skill ya. Coba Bapak jelaskan dulu indikator HOTS itu, Pak. Indikatornya ada 6, Bu. C1 sampai 6. Mulai Apa-apa dari itu, Pak? mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi atau mencipta, Bu. Dari pertama sampai Pak Budi malam ini saya belum pernah mendengar tingkat berpikir penguatan dari Anderson ya, masih belum semuanya ya. Oh, iya, Bu. Jadi di sini, Bu, perbedaan apa ya antara menurut teori Benjamin Anderson dan Anderson, iya, Bu. Jadi gini, kalau dia teori apa, Bu? Bloom itu klasifikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir berdasarkan tingkatannya. Sedangkan dia Anderson, dia adalah representasi kemampuan berpikir model HOTS.
Ya, HOTS itu kan merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill ya. Thinking skill, Dan pada ya, Bu. RPP itu termuat pada evaluasi. Evaluasi Ya kan? instrumen penilaian, Bu. Kalau menurut Bapak, RPP yang Bapak susun itu sudah berorientasi atau sudah memberdayakan nggak kemampuan dari Sudah, Bu. berpikir HOTS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Coba Bapak berikan contohnya dulu. Contohnya begini, Bu. Di poin Pada mana saat itu RPP Bapak? dia di poin instrumen penilaiannya, Bu, saya buat soalnya tentang HOTS, di mana saya menggabungkan pada tingkat C5-nya, Bu, mengevaluasi, di mana saya gabungkan antara pengetahuan agama dengan matematika. Nah, contohnya begini soalnya. Pertanyaannya, Pak. Ya, contoh pertanyaan begini, Bu. Contohnya gini. Saya buat sebuah kasus dalam suatu kejadian, maka telah terdapat korban bencana alam 10 orang, mana korban tersebut yang ditemukan dalam keadaan itu 5 orang, sedangkan dalam keadaan tidak utuh 2 orang, dan tidak ditemukan 3 orang. Pertanyaannya, berapa orangkah yang harus dilaksanakan fardu kifayahnya yang memenuhi mulai dari dimandikan, dikafani, dan disolatkan dan dikuburkan? Yang kedua, berapa orangkah yang hanya dilaksanakan fardu kifayahnya hanya disolatkan saja? Nah, di situ bukan ada kerangka berpikir, mengevaluasi, menghitung, serta menganalisis. Jadi ada tingkat HOTS-nya, Bu. Contohnya yang memenuhi 4 kriteria tadi ada 5 orang, sedangkan yang hanya disolatkan ada 3 orang karena jenazahnya tidak ditemukan. Jadi harus bisa juga mereka mengevaluasi, menganalisis, dan memperhitungkan, Bu. Oke, baik ya. RPP ya, Pak. RPP Pak Budi. Sebentar saya lihat dulu ya. Fardu kifayah penyelenggaraan jenazah. Oke, selanjutnya ya Pak. Bapak tahu TPACK, Pak? TPACK tahu, Bu. Itu singkatan itu, dari Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana pembelajaran. Oke, bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP, Pak? Implementasinya, Bu, bisa dalam proses pembelajaran penggunaan media dan juga dalam proses evaluasi, Bu, atau penilaian. Coba berikan contohnya dulu, Pak, dalam penggunaan media. TPACK itu yang mana itu, Pak? Nah, kalau dalam penggunaan media bisa kita, Bu, contohnya belajar jarak jauh menggunakan aplikasi internet, atau contohnya menggunakan tayangan video, proyektor, atau seperti kalau di SMK 2 kan ada jurusan TAV. TAV ini yang teknik audio video. Jadi mereka saat belajar selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi, Bu. Oke. Terus apakah penerapan TPACK itu hanya pada penggunaan internet aja, Pak? Oh, tidak, Bu. Karena yang namanya teknologi di antara salah satunya termasuk memang internet, tapi juga ya semua yang namanya teknologi tadi, baik audio, video, maupun bentuk seperti alat-alat yang lain, itu juga teknologi, Bu. Contohnya kan gini, kalau di SMK 2, Bu, biasanya salah satu penggunaan teknologi TPACK yang tidak berkaitan dengan internet, penggunaan ujian LJK berbasis scan komputer, Bu. Jadi siswa menjawab, terus dalam waktu 1 jam kemudian lembar jawaban siswa tadi di-scan dan langsung dapat hasilnya, Bu. Dan langsung terurut rankingnya. Kalau di sekolah presensi pakai fingerprint nggak, Pak? Sebenarnya, Bu, ini jujur, Bu.
selama ini memang iya, tapi akhir-akhir ini karena mungkin perubahan apa kayaknya Bu ya, struktural sama kepala sekolah nggak dipakai lagi Bu. Oh gitu. Jadi itu kan Iya juga Bu, salah satu penggunaan tipek ya, iya Bu, iya Bu, fingerprint, absensi di sekolah kan? iya Bu, Heeh. iya Bu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, eh, tadi saya menanyakan tentang guru profesional, ya. Iya Bu, Ini saya ingin tanya pendapat Bapak nih. iya Bu, Ya, kemarin baru ulang tahun ya Pak ya? iya Bu. Bukan guru yang ke-77, Tanggal berapa Pak? tanggal 25 November itu Bu. Kebetulan kita dilibatkan juga Oke, petugas untuk tahun upacara Bu. ini apanya Pak? Apa namanya? Apa Oh, istilahnya? semboyannya Bu ya? Tengklet apa sih? Ah, Iya, temanya Bu ya. Saya ingat kali iya. penyampaian Menteri kita Bu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dengan semboyan serentak berinovasi mewujudkan Merdeka Belajar Bu. Oke, saya garis bawahi, Merdeka Belajar. Udah diterapkan nggak di sekolah Bapak? Kita Bu, Merdeka Belajarnya masih merdeka berbagi Bu. Artinya belum sepenuhnya Bu. Masih berbagi Boleh jelaskan pengetahuan. maksud merdeka berbagian di sini apa ya? Berbagi di sini Bu, yang diterapkan di sekolah kami Bu, kita berbagi pengetahuan dengan guru lain, di mana memang untuk mewujudkan dari tujuan Merdeka Belajar tadi, di mana berorientasi bagaimana siswa bisa memilih pembelajaran dengan tujuan supaya memaksimalkan pembelajaran terhadap siswa Bu. Baik Jadi ini belum diterapkan di metodenya, sekolah ya Pak? Belum ya? belum Bu. Rencana di 2023 Bu. Oke, baik. Sebelum Pak Nadiem ya, kurikulum Merdeka Belajar ada K13, ada KTSP. Ya, Bu. Bapak masih ingat apa Ada Bu. kepanjangan KTSP Pak? Ingat Bu, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bedanya sama K13 apa Pak? Itulah saya kalau K13 juga pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Kalau KTSP Bu, dia masih berpedoman pada jenjang. Ya. Oke, jadi kurang paham lebih saya. kepada siswa ya, bagaimana ketertiban siswa. Ya, sekarang kembali Iya, kita Bu. kepada guru tadi ya. Kalau dulu Iya, Bu. dikatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saat ini sudah ada sertifikasi, Pak. Masih cocok nggak ya, Pak? Kalau disebutkan guru guru pahlawan tanpa tanda jasa, Pak? Kalau pemahaman saya, Bu, sangat cocok, bukan masih saja, Bu, sangat cocok. Sangat cocok. Iya, Bu. Alasannya? Alasannya begini, saya rasa kita bukan karena sebagai guru, tapi kalau saya pahami pun dari makna definisinya ada benarnya, Bu. Guru kan tugasnya mendidik, mengajar, mengevaluasi anak didik. Jadi istilah pepatah orang bukan suatu bangsa itu maju karena memang pendidikannya maju. Jadi di sini peran guru tadi sangat menentukan terhadap kemajuan suatu bangsa. Bahkan setiap anak didik itu, Bu, di masa depannya bisa lebih baik, itu tidak terlepas dengan jasa guru, karena apa yang diajarkan guru itulah yang akan melekat di kepala siswa, yang akan bermanfaat baginya seumur hidupnya, di mana manfaat tadi tidak akan bisa dibalas dengan nilai uang atau penghargaan jasa apapun. Jadi menurut saya memang guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa adalah sesuatu perkataan yang sangat istimewa bagi seorang guru, karena memang peran guru itu seperti itu, Bu. Walaupun ada yang namanya sertifikasi, bagi saya itu hanya menambah kesejahteraan guru, tapi tidak akan bisa membayar jasa guru. Iya, Bu. Tapi tidak akan bisa menggantikan jasa guru tadi. Kalau di Dana BOS sekolah dapat kami, nggak, Bu, Pak? Kecipratan nggak?
Kalau di sekolah kami kayaknya dana BOS itu Bu, sudah pos-posnya untuk menggaji guru honor ada Bu. Terus kebanyakan untuk ya seperti pengadaan sarana dan prasarana atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku Bu. Oke. Kalau saya mah lebih sepakat sekarang itu guru mencerdaskan anak bangsa. Nah, gitu kan. Nah, Pernah ya, Bu. dengar istilah itu nggak, Pak? Sering Bu. Oh ya. Masih ingat Bapak tujuan pendidikan itu untuk apa, Pak? Tujuan pendidikan, oh kalau saya nggak silap Bu, itu adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju dan berpengetahuan Bu. Memanusiakan manusia. Iya, memanusiakan manusia Bu. Nah, silap saya. Jadi masih banyak yang manusia tapi belum manusiawi gitu ya? Maksudnya, setahu saya memanusiakan manusia ini Bu, merubah perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik, yang tahu menjadi lebih paham gitu ya Bu. Artinya ada peningkatan ke arah yang lebih positif. Itu maksudnya Bu. Oke, baik ya. Ada Al-Quran dekat situ, Pak? Ada Bu. Oh ya, boleh dibacakan satu surat? Jadi Bu, bebas Bu ya. Saya mau baca Quran surah Al-Hujurat Ya, boleh. ayat 13 Bu. Sampai? Satu ayat aja Bu. Bisa Bu. 13. Ya, oke, bolehlah, boleh. Saya baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Sudah Bu? Sudah Bu? Halo Bu? Kayaknya Ibu buat Bu. Nggak terdengar suara Ibu Bu. Ya Bu. Mau nulis surat apa, Pak? Surat Al-Ikhlas ya Bu. Bisa Bu? Oh, boleh, boleh. Arahkan kameranya ya, Pak. Ya Bu. Baik Bu. Sudah kelihatan Bu? Ya, kelihatan.
Ibu. Tidak terdengar, Bu. Baik, Pak. Ini, Bu. Ayo, Bu. Baik, sudah saya lihat ya. Oke, Bu. Oke. Bagus. Video pembelajarannya bisa diputar nggak, Pak? Oh, saya coba, Bu, ya. Ya, boleh. Karena ini jaringan pun saya sanksi juga, Bu. Oh, oke. Baik. Kalau gitu kirim ke grup aja ya, Pak. Kirim grup atau saya pun boleh, ya. Baik, Bu. Boleh Bu. ya. Oh, ya. Baik, alhamdulillah selesai semua ya. Sudah Ya, Bu. selesai Makasih, semua. Bu. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. dengan dosen berikutnya untuk Dr. Lelia Hilda ya untuk menguji kembali kemampuan pemahaman materi dan aplikasi penerapan dari apa-apa saja selama ini yang diberikan pada saat PPG. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Semoga sukses Bapak Ibu semuanya. Insya Allah lulus semua ya. Amin, Bu. Yang terbaik ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu secara nyata, tidak hanya tatap maya ya. Saya mohon izin undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sudah memberikan kami. Terima kasih semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Ya. Saya nggak ini agak bermasalah ini, nggak tahu kenapa Iya, tiba-tiba. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Jadi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Luhur Huta Barat. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Sibolga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, Bu. Demikian, Bu. Siap, Pak ya, untuk Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Oke ya, untuk Pak Budi sama juga dengan yang lain, kira-kira apa judul yang ditawarkan untuk pelaksanaan PTK? Judul yang saya tawarkan, Bu, pemanfaatan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 11 dalam pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam di SMK Negeri 2 Sibolga, Bu. Oke ya, untuk meningkatkan kemampuan pengurusan jenazah ya gitu ya. Iya. Fardu kifayah ya, mungkin Fardu kifayah, apakah nanti cocok fardu kifayah, mungkin kalau jenazah sama nggak dengan fardu kifayah aja dibuat gitu ya kan. Kemudian baru demonstrasi ya, berarti mendemonstrasikan ya, praktek langsung ya Pak ya, mempraktekkan. Oke, tidak ada masalah ya, karena memang melihat keterampilan yang saya lihat di situ, berarti lebih dominan keterampilan yang dilihat ya, bagaimana mempraktekkannya siswa tersebut. Oke, kemudian kenapa Bapak pilih demonstrasi ini? Pertama, Bu, pengalaman di lapangan, biasanya Bu kita melihat kalau ada musibah, biasanya generasi muda itu yang kira-kira usia anak sekolah ataupun yang baru tamat, itu kalau pada saat minimal mensolatkan jenazah, mereka banyak yang tidak ikut. Saat kita tanya kenapa tidak ikut, alasan yang paling sering kita dengar, Bu, itu karena kurang hafal lah, kurang bisa lah. Nah, jadi melihat situasi itu menunjukkan bahwasanya mungkin selama di sekolah penekanan untuk
mampu atau bisa dalam pengurusan jenazah, minimal bacaan dan gerakan sholat jenazah, mungkin metode yang digunakan kurang pas. Sehingga dari inilah Bu, ide yang terpikir sama saya, dengan kita tekankan demonstrasi, berarti mereka nanti waktu di pembelajaran sudah ada waktunya harus menghafal dan harus bisa mempraktekkan. Kalau sudah bisa mempraktekkan, kita harapkan bukan implementasinya di masyarakat, mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi tidak ada lagi rasa canggung, takut, karena tidak ada pengalaman sebelumnya. Itu tujuannya, Bu. Oke, ya memang bisa itu diterapkan ya. Sekarang untuk apa namanya itu ya, kemampuan untuk pelaksanaan fardu kifayah itu tentu tadi keterampilan. Indikator-indikator apa saja yang Bapak apa namanya yang menyatakan bahwa dengan pelaksanaan demonstrasi tersebut mereka harus mampu ini dan sebagainya. Coba Bapak uraikan dulu kemampuan atau keterampilan yang harus mereka miliki dalam fardu kifayah. Ya, minimal indikator yang saya masukkan di sini, Bu, mereka mampu mempraktekkan mulai dari memandikan, mengkafani, melaksanakan sholat jenazah, melaksanakan di sini, Bu, termasuk hafal dan bisa bacaannya, Bu. Terus mengetahui tata cara penguburan jenazah, Bu. Jadi harus ada ya, maksudnya kita tidak meraba ya Pak ya, maksudnya kalau saya kepingin gini, tidak, tetapi apa capaian proses pembelajaran tersebut, gitu kan. Mungkin dari pembelajarannya mereka harus mampu untuk memandikan, ya berarti Iya, harus Bu. mereka kuasai untuk memandikan ya kan, dengan Iya, Bu. bacaan-bacaannya, ya sampai mengkuburkan misalnya. Jadi kita tidak boleh membuat suatu meraba misalnya kita ingin gitu ya, tetapi dalam proses pembelajaran harus seperti ini. Memang itulah harus capaian yang harus kita penuhi ya dalam Iya, Bu. proses pembelajaran. Oke, mungkin itu ya dari keterampilan ya. Tapi di samping itu tentu juga mereka harus memiliki ya pengetahuan ya, kemampuan kognitifnya ya kan. Iya, Tadi seperti Bapak katakan mereka harus mampu untuk membaca surahnya, ayat-ayatnya ya dan seterusnya. Kemudian coba dulu sebutkan atau contoh satu soal untuk saya, soal harusnya. soal hostnya, Bu, ya. Jadi Ya. kalau soal hostnya biasanya saya, Bu, dimulai dari mereka bisa menganalisis dan mengevaluasi. Nah, jadi di sini kan dengan mereka bisa menganalisis dan mengevaluasi, menunjukkan mereka berarti sudah betul-betul memahami dan menguasai materi. Nah, contohnya kan begini, saya buat sebuah kelompok, terus saya beri sebuah kasus. Kasusnya contohnya begini, silahkan diskusikan kasus di bawah ini. Dalam sebuah tragedi bencana alam, telah terjadi korban bencana alam 10 orang. Dari yang 10 tadi setelah dilakukan evakuasi, yang ditemukan jenazahnya utuh 5 orang. Sedangkan yang kondisi tidak utuh 2 orang. Sementara 3 orang lagi tidak ditemukan. Yang menjadi pertanyaan, berapa orangkah yang harus dilaksanakan fardu kifayahnya secara lengkap, yaitu mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Dan yang kedua, berapa orangkah yang fardu kifayahnya hanya disolatkan saja. Kemudian berikan alasannya. Nah, dengan demikian bukan di situ sudah tergabung juga HOTS antar mata pelajaran, yaitu antara pelajaran pengetahuan agama dan hitungan matematika atau pelajaran matematika. Yang kedua juga, ya mereka harus mampu selain mengidentifikasi dan juga mengevaluasi kasus yang mereka hadapi. Nah, begitu dia, Bu. Contohnya kan kalau ada menjawab, ya Bu. Misalnya Ya, yang gimana, Bu? Iya, bagus. Maksudnya tematik ya. Kalau Tematik, Bu. tematik Iya, atau Bu. integrasi ya, integrasi keilmuan memang itu yang diharapkan ya.
Iya, Bu. Oke Pak, oke selain itu tentu tadi soal hoax-nya, oke Bapak udah bisa mengerti ya kan. Iya, Bu. Selain itu tentu juga abad 21 tidak lepas dari sikap yang akan dibangun ya, creativity, inovatif, berpikir kritis dan juga pemanfaatan teknologi. Iya, Jadi iya. dari tawaran yang Bapak yang nanti demonstrasi tersebut, kira-kira pemanfaatan teknologi seperti apa yang Bapak kembangkan ya dari instrumen-instrumen yang Bapak buat, silahkan. Oh ya, dari kalau misalnya instrumen penilaiannya Bu, biasanya kan kita yang diterapkan contohnya saat kita lakukan tes itu berbasis scanner. Scanner ini kan begitu mereka jawab, maka nanti kira-kira 1 jam lagi jawabannya sudah keluar dengan scan komputer. Itu salah satu untuk tes. Tapi kalau untuk dalam proses pembelajarannya Bu, dia kan contohnya keterampilan abad 21 itu ada berpikir kreatif. Biasanya juga saya akan memberikan kasus kepada mereka dan mereka harus mengeluarkan kreativitas berpikirnya. Contohnya begini, silakanlah amati proses pengurusan jenazah yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Dan tentunya tradisi itu atau kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama. Kira-kira solusi apa yang kalian buat untuk menimbulkan terobosan baru sehingga prosesnya mungkin bisa lebih cepat dan lebih efektif. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi untuk kreatifnya, kebetulan di SMK 2 itu, Bu, jurusannya ada jurusan bangunan. Nah, jadi mereka pernah memberikan jawaban seperti ini. Biasanya Pak, kan kalau untuk jenazah pasti menggali kuburnya menggunakan alat. Nah, jadi mereka mengutarakan jenis alat yang digunakan, Bu. Dengan pemilihan alat yang tepat, maka kinerja atau kerja kita akan lebih efektif dan efisien. Karena mereka jelaskan contohnya, walaupun sama-sama cangkul penggali, cuman dia akan dibedakan mana untuk mengikis, mana mengorek, dan mana untuk yang apa? Mengangkat tanah. Contohnya ada jenisnya tumbilang, ada jenis sekrap, ada jenis cangkul biasa. Nah, terus masalah untuk papan jenazahnya juga mereka mengatakan begini, setahu saya biar lebih cepat dia Pak, dia harus menggunakan alat-alat yang memang tepat juga. Contohnya kalau yang selama ini digunakan gergaji tangan, mereka justru mengusulkan ada dia sejenis gerenda pemotong dan juga ketam. Jadi kerjanya lebih cepat, yang mungkin harusnya dikerjakan 2 atau 3 jam, maka akan lebih cepat atau memangkas waktu jadi 1 jam. Nah, kira-kira itulah masalah tentang berpikir kreatifnya. Kalau tentang berpikir kritisnya, Bu, juga biasanya saya akan memulai dengan sebuah permasalahan, di mana kan kalau berpikir kritis ini menunjukkan bahwasanya mereka dalam menanggapi pelajaran tidak bersumber pada apa yang hanya disampaikan guru, tetapi mereka memiliki sumber-sumber lain, pengalaman mereka sendiri, dan menggabungkannya dengan perkembangan yang ada. Jadi biasanya saya buat begini soalnya, Bu, dalam proses pembelajaran. Cobalah Anda amati mengapa bisa ada perbedaan proses pengurusan jenazah di satu kampung dengan kampung lain. Nah, kira-kira seperti itu. Terus, apakah ada yang sampai menyalahi syariat dan kenapa bisa hal itu terjadi? Nah, biasanya mereka kan pasti mengutarakan, iya Pak, kalau di kampung kami itu yang dibuat setelah dimandikan dikasih limau. Nah, kayak gitu contohnya, Bu. Atau ada yang bilang, iya Pak, kalau di kampung kami justru liang lahatnya di tengah, ada yang di pinggir. Nah, terus kita tanya, kira-kira menurut kalian apa penyebabnya itu? Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar jawabannya apa, ada yang pengalaman di lapangan. Kalau pengalaman kami, Pak, kami kan di tepi pantai. Kalau dia liang lahat di samping, Pak, tanahnya mudah longsor. Nah, jadi sehingga sering dibuat kalau liang lahatnya itu di tengah, karena itu akan mempermudah dalam penggalian tanah. Nah, kira-kira gitulah dia, Bu, yang menunjukkan berpikir kritis bahwasanya mereka lebih memahami kondisi yang ada, materi yang ada dengan sumber-sumber yang tidak hanya berpusat pada informasi dari guru. Terus kalau memanfaatkan keahliannya juga lah ya Pak ya, iya, Bu, iya, Bu. keahlian di bidang masing-masing ya, ya bagus iya, ya. Kalau memang harus seperti itu. Ya Bu, kalau masalah berkomunikasi, jadi kita biasanya nawarkan seperti ini Bu. Setelah kita kasih penugasan,
kita minta mereka mampu untuk mempresentasikannya. Jadi komunikasi yang baik. Salah satunya yang mungkin keterampilan berbicara, keterampilan penggunaan alat. Contohnya alat di sini ya, bisa saja mereka mungkin hanya model seperti memberikan laporan berita, cuman terkadang ada yang memiliki kemampuan komunikasi lebih baik. Contohnya dimulai dengan penayangan slide hasil diskusi mereka, baru mereka jelaskan. Nah, seperti itu dia, Bu. Kalau untuk yang berkomunikasinya. Sedangkan yang untuk kolaborasinya, saya juga pernah punya pengalaman dalam belajar kira-kira begini yang diusulkan mereka, Bu. Pak, biasanya kan kalau pengurusan jenazah yang sering terjadi di tempat tinggal kami, Pak, itu sudah ada panitianya kayak STM maksudnya, Bu, Serikat Tolong Menolong. Cuma yang kami lihat biasanya bagian bilal mayatnya hanya 1 atau 2 orang. Jadi mereka mengusulkan kolaborasinya gimana, Pak? Kalau misalnya kan kalau untuk bagian potong memotong kain jenazahnya, karena kebetulan di SMKB itu Bu, ada jurusan busana. Jadi mereka cukup mengerti tentang kain. Nah, tadi ada juga yang jurusan bangunan dan mereka juga cukup mengerti tentang alat-alat seperti cangkul, mengenai papan. Jadi mereka usulkan begini, kayak mana Pak kalau misalnya diusulkan di setiap STM itu kita kalau dalam pengurusan jenazah itu dibuat panitianya yang pintar di bidang kain. Jadi dalam hal memotong kain jenazahnya, mengukur sama apanya biar lebih cepat. Terus kalau untuk yang bagian gali menggalinya juga orang yang ahli di bidangnya. Jadi dengan demikian itu kan akan bisa membuat kerja lebih efektif, efisien dan lebih cepat. Minimalnya bisa memangkas waktu yang mungkin harus memakan waktu 1 jam, jadi bisa kurang dari 1 jam. Kira-kira seperti itu untuk kolaborasinya. Ya, oke ya Pak ya, ya memang Ya, harus Bu. apa ya diciptakan lah ya tadi generasi-generasi penerus ya yang Iya, kolaboratif, inovatif, berpikir kritis ya, iya, iya. creativity dan seterusnya ya, dengan keahlian-keahlian ya ataupun sesuai bidang masing-masing tentu memiliki Iya, suatu keunggulan-keunggulan yang kita laksanakan ya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya Pak. iya, Oke, iya. mungkin terakhir pertanyaan saya surah An-Nas, surah An-Nas dan juga tulisannya ya Pak. Jadi Bu, saya baca Bu ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sudah Bu, saya tulis Bu. ya silahkan ditulis. Tiga ayat pertama aja ya Pak, 3 ayat pertama. Baik Bu.
Ini Bu, 3 ayat pertama Bu ya. Ini, Bu. Oke Pak, ya tunjukkan. Ya, Ini, Bu. Nah, ini, Bu. oke. Oke Pak, udah siap. Makasih ya Pak Budi. Ya Bu, makasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Mei ya. Iya Bu, saya Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah ya. Silahkan perkenalkan dulu ya. Maaf ya, Wak. Ini kayak kamera saya entah apa ini yang di ini kan tiba-tiba berubah. Iya, Jadi iya kayak Bu. saya matikan Ya ya. Bu, nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, nama